Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Pisan FX. Oke, teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang artificial intelligence. Jadi, artificial intelligence, teman-teman, selain banyak manfaatnya bagi manusia, tetapi bahayanya juga tidak kurang-kurang, teman-teman. Jadi, bahaya yang mengintai bahkan sangat luar biasa. Selain bisa membuat kehancuran dari sisi finansial, yang paling parah adalah bisa membuat konflik horizontal di antara masyarakat, kemudian di antara negara-negara, antar negara bisa terjadi konflik, bahkan di antara anak bangsa. Misalkan Indonesia pada saat ini akan mengadakan pilpres, ini pun bisa mengalami kehancuran apabila eh, para pemain yang bermain di dalam pilpres ini menggunakan teknologi yang bernama deepfake untuk menghancurkan lawan, teman-teman. Oke, kita akan berbicara tentang deepfake, teman-teman. Jadi ini adalah artificial intelligence yang melakukan manipulasi sebuah gambar atau video. Jadi kita lihat di sini, teman-teman, ini PBB baru-baru ini telah mengeluarkan peringatan tentang penggunaan deepfake yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk menyebarkan kebencian dan disinformasi di media sosial, teman-teman. Jadi dalam laporan yang dirilis ini, PBB menyoroti bahaya, potensi bahaya dari kemajuan teknologi artificial intelligence seperti pembuat gambar dan video deepfake yang dapat mengancam integritas informasi, teman-teman. Kemudian juga kalau kita lihat, teman-teman, PBB juga mengekspresikan kekhawatiran khusus tentang pengaruh deepfake dan disinformasi yang dihasilkan oleh artificial intelligence di daerah atau di zona konflik, teman-teman. Seperti kita tahu juga Indonesia ini akan mengalami Pilpres 2024, dan ini juga harus mewaspadai potensi konflik yang dilakukan oleh deepfake, teman-teman. Nah, di dalam pemilihan presiden, teman-teman, misalkan yang terjadi di Amerika Serikat, itu pemilihan presiden ini merupakan momen penting dalam kehidupan suatu negara, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin yang mereka yakini akan mewakili kepentingan mereka. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi deepfake ini telah menjadi ancaman serius terhadap integritas pemilihan, teman-teman. Jadi deepfake ini, kalau teman-teman yang belum tahu, jadi deepfake ini adalah teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menciptakan konten palsu yang nampak autentik, teman-teman. Jadi seperti video atau suara dengan menggantikan wajah atau suara orang lain. Jadi misalkan seorang presiden itu tidak pernah melakukan sesuatu, tetapi dengan teknologi yang luar biasa seperti semacam animasi, tetapi dia lebih real, teman-teman. Gambarnya gambar manusia betul, sehingga orang awam itu akan sulit membedakan mana gambar yang asli dan mana yang palsu, teman-teman, karena memang teknologi ini sangat luar biasa. Seperti yang terjadi di Amerika, teman-teman, ini ada sebuah postingan tentang seorang anak yang menjadi korban pembunuhan. Ternyata itu adalah hasil dari teknologi AI deepfake, dan ini menimbulkan ketegangan di Amerika Serikat, teman-teman. Jadi kita harus hati-hati, apalagi penyalahgunaan deepfake ini seperti ini, teman-teman. Jadi ini sebenarnya adalah animasi, tetapi dirubah menjadi gambar orang betulan, dan ini kita tidak akan bisa membedakan, teman-teman, mana yang asli dan mana yang palsu. Kemudian penyalahgunaan deepfake dalam konteks pemilihan presiden ini dapat memiliki dampak yang merusak terhadap proses demokrasi, teman-teman. Jadi dengan menggunakan teknologi ini, pihak yang tidak bermoral atau berkepentingan itu bisa menciptakan video palsu yang nampak seolah-olah seorang calon presiden
melakukan atau mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi, teman-teman. Jadi hal ini dapat digunakan untuk menyebarkan fitnah, kemudian mengubah pandangan publik, atau bahkan mempengaruhi hasil pemilihan dengan cara yang tidak adil, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, deepfake ini, artificial intelligence ini, teknologi ini juga menjadi ancaman serius bagi kita yang bermain di dunia kripto dan industri mata uang digital, teman-teman. Jadi dalam konteks ini, deepfake dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini dapat digunakan untuk menciptakan video palsu yang nampak autentik, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk memanipulasi pasar kripto atau merugikan individu dan perusahaan di dalamnya. Jadi dalam era di mana kepercayaan dan transparansi sangat penting dalam ekosistem kripto, deepfake AI ini dapat menyebabkan keraguan yang serius dan merusak integritas pasar, teman-teman. Jadi salah satu bahaya terbesar dari deepfake AI dalam dunia kripto itu adalah potensi penipuan, teman-teman. Jadi deepfake AI ini dapat digunakan untuk menciptakan video palsu dari tokoh-tokoh terkenal dalam industri kripto, seperti misalkan pendiri proyek atau tokoh-tokoh pengambil keputusan penting, misalkan dalam Pi Network. Bisa saja dalam jaringan Pi Network itu seolah-olah dibikin video Nicholas Kokalis sedang mengatakan sesuatu dengan menggunakan teknologi deepfake, tetapi pada kenyataannya Nicholas Kokalis tidak pernah mengatakan apapun, teman-teman. Atau bisa juga misalkan Elon Musk seolah-olah menyatakan mendukung sebuah proyek kripto, padahal dia tidak pernah berbicara tentang proyek tersebut. Jadi dibikin video palsu dan kita tidak akan bisa membedakannya karena ini adalah hasil karya dari teknologi deepfake, teman-teman. Jadi video palsu ini dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu, kemudian mengguncang pasar, atau memanipulasi harga mata uang digital. Selain itu juga deepfake AI ini juga dapat digunakan untuk meretas sistem keamanan kripto dengan menciptakan rekaman palsu yang memberikan akses ilegal ke dompet digital atau pertukaran kripto, teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman perlu langkah-langkah yang ketat dalam mengidentifikasi dan melawan deepfake di dalam industri kripto untuk menjaga integritas dan kepercayaan yang diperlukan bagi perkembangan yang berkelanjutan. Jadi ini adalah sebuah berita baru, teman-teman, bahwa PBB ini telah mengeluarkan peringatan bahwa teknologi deepfake ini akan sangat berbahaya di beberapa saat ke depan. Jadi teman-teman juga harus bijaksana untuk menyortir secara pribadi bahwa info-info yang beredar di sosial media, walaupun itu kelihatannya real dalam bentuk video, itu pun ternyata bisa diproduksi oleh artificial intelligence yang belum tentu kebenarannya. Bahkan di laporan PBB ini dinyatakan bahwa laporan ini menyoroti penggunaan ujaran kebencian dengan menggunakan deepfake di daerah konflik. Itu bahkan bisa menyebabkan kejahatan mengerikan seperti genosida, teman-teman. Jadi gara-gara sebuah video palsu di mana di situ nyatakan dibuat seolah-olah seorang pemimpin menyatakan untuk melakukan sesuatu tindak kejahatan perang, bahkan ini bisa menyebabkan pembantaian massal di kalangan masyarakat yang tidak bersalah, teman-teman. Dan juga ini kalau kita tadi bahas juga akan berbahaya bagi dunia kripto, bagi teman-teman yang gampang terpengaruh dengan video ataupun berita yang dihasilkan oleh artificial intelligence. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua bisa tetap memilah dan memilih tentang informasi yang beredar, dan semoga teknologi deepfake ini tidak menghantam Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan presiden, maupun bagi kita yang bermain di dunia kripto. Semoga deepfake ini tidak menyebabkan bencana. Demikian untuk menambah literasi kita dan menambah wawasan agar kita semakin waspada di dalam era digital ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.